Hamzah sebagai host dan Iksan sebagai narasumber. Di episode kali ini kita akan membahas tentang masa depan pendidikan Indonesia yang menghadapi banyak tantangan. Ya, saya sebagai narasumber memberikan beberapa pendapat tentang pendidikan. Menurut saya pendidikan itu sangat berguna untuk generasi masa depan, khususnya di Indonesia. Pendidikan di Indonesia itu menurut saya sedang mengalami banyak tantangan. Kita mulai pertanyaan untuk narasumber kita. Menurut kamu kenapa pendidikan Indonesia dianggap sangat berada di titik kritis? Menurut saya ya kita lihat saja dari pendidikan Indonesia saat ini yang sedang banyak masalahnya gitu. Pendidikan di Indonesia ini bukan cuman salah dari segi fasilitas dan juga nilai siswanya, tapi juga dari contohnya arah kebijakannya, terus akses pendidikan yang tidak merata antara daerah maju dan tertinggal itu. Terus ini tuh membuat beberapa masyarakat mulai ragu apakah pendidikan di Indonesia ini sudah menuju ke arah yang benar atau yang salah gitu menurut saya. Kedua, ada juga pembahasan tentang sekolah untuk anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Menurut saya tujuan memisahkan sekolah berdasarkan ekonomi itu memang cukup baik untuk semua anak bisa belajar. Namun justru dengan hal itu menimbulkan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Terus pendidikan itu seharusnya bisa jadi ruang bagi semua anak belajar bersama tanpa memandang status sosial ataupun status ekonomi. Jadi yang lebih penting di sini, pendidikan di Indonesia itu harus ditingkatkan. Semua sekolah di Indonesia itu harus ditingkatkan agar semua anak bisa mendapat pendidikan yang sama baiknya. Itu menurut saya. Ya. Berikutnya, sekarang juga untuk pembahasan tentang kurikulum deep learning. Apa yang dimaksud dengan itu? Setelah saya melakukan beberapa research tentang deep learning, saya akan menyampaikan rangkuman sedikit tentang deep learning. Deep learning adalah kurikulum yang pendekatannya itu fokus pada pemahaman yang mendalam. Jadi bukan hanya sekedar hafalan. Siswa di sini diajak untuk benar-benar memahami ilmu yang dia dapat, bukan hanya mempraktekannya misalnya di sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Suasananya itu dibuat menyenangkan dan tidak menekan agar anak-anak lebih giat dan tidak malas belajar. Kurikulum deep learning ini cocok diterapkan di Indonesia. Seperti yang kita tahu, pendidikan di Indonesia itu anak-anaknya malas belajar. Ya menurut saya cocok untuk diterapkan di Indonesia seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kamu, apa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum seperti itu? Oke, kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Menurut saya kelebihannya itu siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir, terus kreatif, dan juga memahami materi secara mendalam dengan suasana belajar yang nyaman tentunya. Kita lanjut kekurangannya. Menurut saya jika siswa terlalu fokus ke pemahaman tanpa pengetahuan dasar yang kuat, siswa justru bisa mengalami kesulitan. Jadi kesimpulannya, hafalan dasar dan pemahaman perlu diseimbangkan agar kemampuan berpikir berkembang optimal. Yang kelima, banyak orang juga mengatakan bahwa Indonesia sering terjadi ganti menteri, ganti kurikulum juga. Apa dampaknya? Menurut saya dampaknya cukup besar karena guru dan siswa terus dipaksa untuk adaptasi dengan sistem yang baru. Kurikulum sering ganti padahal sebelumnya itu belum berjalan dengan maksimal. Padahal hasil pendidikan itu butuh proses yang panjang dan juga konsisten. Menurut kamu siapa yang paling berperan dalam pendidikan anak?
Menurut saya guru dan orang tua itu sama pentingnya. Guru untuk pendidik di sekolah, sementara orang tua pendidik di rumah. Kerjasama keduanya itu membuat si anak itu menjadi lebih berkembang. Pendidikan bukan tanggung jawab di sekolah saja. Keluarga juga bisa membantu anak dalam membentuk karakter dan kebiasaan. Dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa pendidikan Indonesia masih banyak tantangan harus diperbaiki bersama, mulai dari kebijaksanaan pendidikan, kurikulum hingga pemerataan kualitas sekolah. Betul. Semoga kedepannya pendidikan di Indonesia bisa menjadi lebih baik, adil, dan juga mampu membantu semua anak mencapai masa depan yang lebih cerah. Baik, terima kasih sudah mendengari podcast kami hari ini. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.